Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 aspek penting dalam kehidupan beragama, yaitu kepercayaan, keimanan, dan mistisisme. Dalam kehidupan beragama, manusia tidak hanya menjalankan ritual, tetapi juga memiliki dasar spiritual. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk hubungan manusia dengan Tuhan secara utuh. Aspek pertama dalam kehidupan beragama yaitu kepercayaan. Apa sih kepercayaan itu? Kepercayaan adalah dasar utama dalam kehidupan beragama. Tanpa kepercayaan, seseorang tidak akan mampu menjalin hubungan spiritual dengan Tuhan. Kepercayaan berarti keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap benar, meskipun tidak dapat dilihat oleh mata. Dalam konteks agama, kepercayaan diwujudkan dengan keyakinan akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan semua makhluk hidup. Kepercayaan lahir dari hati yang bersih dan pikiran yang terbuka. Nah, selanjutnya apa sih fungsinya kepercayaan? Orang yang memiliki kepercayaan akan merasa hidupnya selalu diawasi dan diberi petunjuk oleh Tuhan. Kepercayaan juga menumbuhkan ketenangan batin, rasa syukur, dan semangat berbuat baik. Contoh kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Contohnya anak kecil yang sedang berdoa sebelum makan, belajar, atau tidur. Dari hal sederhana itu, terlihat bahwa ia percaya Tuhan selalu hadir dan melindunginya. Berdoa menjadi bukti bahwa kita yakin kepada Tuhan bahwa semua kegiatan akan diberi kelancaran dan keberkahan olehnya. Contoh yang kedua, bersyukur atas rezeki yang diterima. Seorang petani yang memandang hasil panennya dengan penuh rasa syukur percaya bahwa semua itu datang karena pertolongan Tuhan, bukan semata-mata karena usahanya sendiri. Dari rasa syukur itu muncul sikap rendah hati dan keinginan untuk berbagi. Ini menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan sebagai sumber segala rezeki. Contoh yang berikutnya adalah percaya bahwa Tuhan Maha Penolong. Seperti seorang ibu yang anaknya sedang sakit, tetapi tetap sabar dan terus berdoa. Ia yakin Tuhan akan memberi kesembuhan di waktu yang tepat. Inilah bentuk kepercayaan yang kuat, serta keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, dan setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Contoh yang terakhir, menjaga alam sebagai wujud kepercayaan kepada Pencipta. Aspek kepercayaan juga bisa terlihat dari cara kita memperlakukan alam. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan sebagai Penciptanya pasti akan menjaga ciptaannya. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, atau menghemat air, kita sedang menunjukkan bahwa kita menghargai alam sebagai amanah dari Tuhan. Kepercayaan dalam berbagai agama. 1. Agama Islam. Meyakini tiada Tuhan selain Allah dan menjalankan perintahnya. Dalam agama Islam, umatnya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kepercayaan ini diwujudkan lewat sholat, puasa, zakat, dan haji. Semua itu dilakukan sebagai tanda ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Agama Kristen. Beriman kepada Tuhan dan meneladani kasih Yesus terhadap sesama. Dalam agama Kristen Protestan, umat percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka berusaha meneladani kasih Yesus dengan cara mengasihi sesama, membantu yang membutuhkan, dan hidup penuh damai. Yang ketiga, Katolik. Percaya kepada Allah Tritunggal dan meneladani Yesus Kristus dalam kasih dan pelayanan. Dalam agama Katolik, umat percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepercayaan ini diwujudkan dengan berdoa, mengikuti misa, serta melayani sesama dengan penuh kasih seperti yang diajarkan Yesus.
agama Hindu, percaya kepada Tuhan Brahman dan menghormati seluruh ciptaannya. Umat Hindu percaya kepada Tuhan yang disebut Brahman, sumber dari segala kehidupan. Mereka beribadah di pura, berdoa, dan menjaga keseimbangan dengan alam serta semua makhluk hidup. Hidup harmonis adalah wujud rasa syukur kepada Tuhan. Yang kelima, agama Buddha. Percaya pada hukum karma dan menempuh jalan kebaikan untuk mencapai kedamaian. Dalam agama Buddha, umat percaya bahwa setiap perbuatan akan membawa akibat, yang disebut hukum karma. Karena itu, umat Buddha berusaha berbuat baik, berkata jujur, dan hidup damai agar bisa mencapai kebahagiaan sejati atau nirwana. Dan yang terakhir adalah Konghucu, percaya kepada Tuhan Tian dan menjunjung tinggi nilai kebajikan serta hormat kepada orang tua. Dalam ajaran Konghucu, umat percaya kepada Tuhan yang disebut Tian. Mereka diajarkan untuk hidup jujur, berbakti kepada orang tua, menghormati leluhur, dan berbuat baik kepada semua orang. Aspek yang kedua yaitu keimanan. Keimanan berasal dari kata iman yang berarti percaya, yakin, atau membenarkan dengan sepenuh hati. Secara istilah, keimanan adalah keyakinan yang teguh dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadarnya, yang disertai dengan pengakuan melalui lisan dan pembuktian melalui amal perbuatan. Dengan kata lain, keimanan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus tertanam dalam hati dan diwujudkan dalam sikap serta tindakan nyata. Pentingnya aspek keimanan. Keimanan sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar dan pedoman hidup. Dengan iman, seseorang memiliki arah tujuan dan kekuatan untuk menghadapi berbagai ujian kehidupan. Iman menuntun manusia untuk berbuat baik, menjauhi perbuatan dosa, serta menumbuhkan rasa sabar dan syukur. Selain itu, keimanan juga memberikan ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Karena orang yang beriman yakin bahwa segala sesuatu terdiri atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud keimanan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Rajin beribadah. Rajin beribadah merupakan salah satu bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu dan tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan membaca Al-Quran, kita menunjukkan keyakinan dan ketaatan kepada perintahnya. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas menjadi bukti bahwa kita beriman dan selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur adalah tanda keimanan yang hidup di dalam hati. Dengan selalu mengucapkan Alhamdulillah atas setiap nikmat, baik besar maupun kecil, kita menyadari bahwa semua datang dari Allah. Orang yang beriman tidak mudah mengeluh karena ia yakin bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah pasti memiliki hikmah. Yang ketiga, bersabar saat mendapat cobaan. Sabar merupakan bentuk keimanan yang kuat kepada takdir Allah. Saat menghadapi ujian dan kesulitan, orang yang beriman tetap tenang, tawakal, dan tidak berputus asa. Ia percaya bahwa setiap cobaan adalah ujian dari Allah untuk mengukur keteguhan imannya dan akan berbuah pahala besar. Yang terakhir, menjauhi perbuatan dosa. Menjauhi perbuatan dosa adalah bukti nyata keimanan seseorang. Orang yang beriman berusaha menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, seperti berbohong, mencuri, dan berkata kasar. Ia sadar bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatannya, sehingga ia berusaha menjalani hidup dengan cara yang diridhoinya.
Aspek yang ketiga yaitu mistisisme. Mistisisme adalah pengalaman keagamaan yang sangat pribadi dan mendalam, di mana seseorang berusaha merasakan kehadiran Tuhan secara langsung melalui perjalanan batin atau spiritual. Menurut William James 1912, mistisisme adalah pengalaman keagamaan yang melampaui akal rasional dan bersifat pribadi, di mana individu merasa bersatu dengan kekuatan ilahi. Dalam sosiologi agama, mistisisme dipandang sebagai bentuk interaksi sosial keagamaan yang berfokus pada pengalaman spiritual individu, tetapi berdampak positif bagi masyarakat. Tujuan mistisisme. Tujuan mistisisme adalah mencapai kedamaian batin dan kedekatan dengan Tuhan. Penganut mistisisme berusaha melepaskan diri dari dunia yang material untuk menyatu dengan kekuatan ilahi. Mereka ingin mengalami rasa damai, berserah diri, dan kebahagiaan sejati yang datang dari hubungan spiritual dengan Tuhan. Fungsi sosial mistisisme yaitu membentuk individu yang damai dan berakhlak baik. Yang kedua, menumbuhkan toleransi dan cinta kasih antar umat beragama. Dan yang terakhir, menjadi sumber ketenangan dan pengendalian diri di tengah tekanan sosial. Aspek mistisisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangun tengah malam untuk berdoa. Seseorang yang bangun tengah malam untuk berdoa dan bermunajat kepada Tuhan menunjukkan bentuk mistisisme yang dalam. Dalam suasana sunyi, ia berbicara kepada Tuhan secara pribadi dan penuh keikhlasan. Ia merasakan kedamaian batin karena hubungannya dengan Tuhan terasa begitu dekat. Inilah ciri utama mistisisme keintiman antara manusia dan Sang Pencipta. Yang kedua, menyepi dan merenungkan makna hidup. Ketika seseorang memilih menyepi di tempat yang tenang untuk merenungkan makna hidup, ia sedang mencari kedekatan dengan Tuhan lewat perenungan batin. Tindakan ini juga bagian dari mistisisme, karena dalam keheningan, ia mencoba memahami kehendak Tuhan dan bersyukur atas karunia yang diberikan. Ia tidak hanya menggunakan logika, tapi juga hati dan rasa spiritual. Yang ketiga, melakukan meditasi atau zikir rutin. Melakukan meditasi atau zikir secara rutin juga merupakan bentuk nyata dari mistisisme. Saat berzikir, seseorang berusaha menenangkan pikirannya dan memusatkan hati hanya kepada Tuhan. Dalam momen itu, ia melepaskan urusan duniawi dan merasakan ketenangan batin yang dalam. Itulah pengalaman spiritual yang menjadi inti dari aspek mistisisme. Yang terakhir, yang keempat, merenungkan ayat-ayat suci. Ketika seseorang membaca dan merenungkan ayat-ayat suci, lalu merasa tersentuh hingga meneteskan air mata, itu juga termasuk pengalaman mistik. Ia merasakan kehadiran Tuhan dalam hatinya dan menyadari betapa besar kasih sayang serta kekuasaannya. Pengalaman seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam kedalaman jiwa.